Lapar banget nih. Bosen nih kalau kita makan makanan Korea. Gimana kalau kita makan makanan Persia? Makanan Persia? Iya, tunggu. Oh, wangi banget. Kita ke sana. Wah, ide brilian tuh Kak Lisa. Jarang-jarang keidean nyobain kuliner khas Persia dari negara Iran. Ini dia nih guys, makanan yang diomongin Kak Lisa, kebab. Eits, jangan underestimate dulu. Kebab yang satu ini pastinya beda. Bentukannya aja unik banget. Tuh lihat aja, saking keponya, si Kim cosplay jadi tukang kebab beneran. Hahaha. Kuy, sikat. Kepoin apa yang bisa bikin kebab Iran jadi istimewa. Yang bakal dicampur aduk udah standby nih di sini. Namanya kebab, so pasti wajib ada daging mentah ya guys. Udah siap nih, daging sapi plus daging domba. Nah, yang nggak boleh ketinggalan sebagai bumbu masak khas Timur Tengah adalah saffron, yang terkenal sebagai rempah termahal di dunia. Karena proses memanennya yang susah banget, kudu pagi-pagi banget. Menu pertama yang jadi bestseller di Kuros Kebab namanya kubideh. Tahu nggak sih guys? Kubideh adalah daging giling yang diracik pakai aneka bumbu dan juga rempah. Spesial tayang di TGS yang bikin langsung ownernya nih, asli dari negara Iran. Say hello to Om Kuros. Yap, proses pertama kita bakal olah dagingnya dulu ya guys. Khusus untuk daging domba yang dipakai cukup bagian kakinya aja. Pemilihan bagian kaki domba ini nggak lain dan nggak bukan karena punya tekstur yang lebih juicy dibanding bagian lainnya. Eits, ada yang nggak mau kalah juicy nih guys. Potongan daging sapi yang diambil bagian lengannya aja. Kedua jenis daging ini bakal digiling jadi halus, baru lanjut di mix. Proses nge-mix fungsinya agar kedua daging jadi super lembut. Next, tinggal seasoning. Mulai dari garam sampai saffron, nyemplung semua ke dalam adonan daging. BTW, tahu nggak sih, masuknya saffron sebagai ingredient kubideh ternyata berfungsi sebagai pewarna sekaligus kasih aroma wangi guys. Adonan daging udah ready nih, saatnya kebab in action. No, ini bukan mau perang guys. Bikin kebabnya emang kudu pakai pedang. Yap, ini dia guys, uniknya kebab khas negeri Iran. Pedang yang panjangnya 50 cm ini bakal difungsiin sebagai tusukan kebab guys. Bentuk daging secara memanjang dan menempel di permukaan tusukan besi. Setiap kebabnya beratnya wajib 80 gram ya guys. Nggak boleh lebih loh. Sebelum dibakar bareng-bareng, ada bonus menu kedua nih guys. Sebut aja jujeh. Kalau kali ini giliran daging ayam ya guys, yang bakal diolah sama Om Kuros. Tapi yang dipakai cuma bagian dada ayam yang udah difile lebih dulu. Segambreng bumbu penyedap juga udah ready, termasuk air saffron dan saffronnya. Yuhu, nggak lagi digiling atau dicincang. Jujeh bakal pakai daging ayam utuh nih. Buang tulang-tulangnya dan dipotong lebih kecil. Lanjut, ayam bakal di-seasoning pakai aneka bumbu dan yogurt. Yang unik nih guys, tampilan saffron yang berwarna merah justru bisa bikin warna kebab jadi kekuningan loh. Anyway, selain mahal, saffron juga dikenal sebagai rempah dengan aroma yang kuat dan punya banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Cakep nggak tuh? Guys, tahu nggak sih kenapa kebab khas Iran ini menggunakan pedang sebagai tusukannya? Menurut historinya, dulu di padang rumput Eurasia minim banget pohon guys. Karena minim pohon, batang kayu so pasti jadi langka dan mahal. Makanya panggang kebabnya pakai pedang aja deh. Beres seasoning, daging bakal di resting dulu ya guys, selama 5 jam lamanya. Kalem, udah ada kubideh dan jujeh yang ready nih buat dipanggang. Proses pemanggangannya 11-12 sama bikin sate ya guys. Guys, walau dipanggang barengan, tetap ada perbedaan durasi panggangnya ya. Untuk jujeh, karena terbuat dari daging ayam, jujeh akan lebih cepat matang nih. Jadi, kalau kelamaan dipanggang, jujeh bakalan kering dan jadi kurang moist dagingnya. Oh my guys, segambreng menu khas Iran udah landing nih di atas meja. By the way, kalau di negara asalnya, kubideh yang disantap pakai nasi basmati kayak gini dikenal dengan nama kebab cello. Nah, menu serba kebab memang jadi makanan sehari-hari bagi masyarakat Iran. Nggak cuma kubideh dan jujeh nih guys. Total ada lebih dari 7 varian kebab yang udah jadi makanan nasional warga Iran. Enak banget. Ini bener-bener kayak luarnya crunchy tapi dalamnya juicy. Kosmazes.
Yap, ada 3 rasa yang dominan banget nih di berbagai masakan khas Iran. Gurih, asam, dan asin. Yakin nggak ngiler? Wah, ternyata makanan Persia ini cocok banget sama lidah orang Indonesia. Dan orang Korea juga. Oh, kosmajen. Guys, kalian tahu nggak sih negara mana yang jadi destinasi favorit warga Indonesia kalau liburan? Menurut suatu survei nih guys, pada tahun 2019, tujuan favorit orang Indonesia yang berlibur ke luar negeri adalah Jepang. Peringkat kedua adalah negara-negara di Eropa. Sedangkan peringkat ketiga adalah Korea Selatan, disusul China dan Australia. Terus kalau sekarang, berhubung di mana-mana masih pandemi COVID-19, otomatis dunia pariwisata juga ikut tiarap guys. Makanya jangan bosan pakai masker, cuci tangan, serta jaga jarak, biar corona nggak kelamaan mampir guys. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa Jepang jadi favorit wisatawan asal Indonesia? Karena di negeri Sakura, banyak banget yang bisa dieksplor. Tatanan kehidupan di kota-kotanya juga bersih dan udaranya sejuk. Itu yang bikin betah wisatawan Indonesia yang berasal dari negara tropis. Hai guys, musim panas telah tiba. Kini saatnya banyak orang untuk pergi berlibur. Kali ini saya bersama keluarga akan pergi ke Hiroshima. Kebetulan bulan ini adalah peringatan 75 tahun adanya bom nuklir di Hiroshima. Seperti apa serunya? Yuk, ikutin terus ya. Ada satu transportasi yang cuma ada di Jepang nih guys, yaitu kereta yang kecepatannya bisa mencapai 300 km per jam. Namanya Shinkansen. Guys, tadi saya udah beli tiketnya untuk pergi ke Hiroshima. Karena jaraknya lumayan jauh, jadi kita mau naik Shinkansen. Tiketnya seharga 10.000 yen atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk orang dewasa dan gratis untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, hari ini juga Shinkansennya agak beda nih. Kira-kira seperti apa bedanya? Nanti kita bakalan naik ya. Bener banget guys, kalau biasanya Shinkansen berwarna polos, nah buat kamu yang suka warna pink, apalagi suka Hello Kitty, siap-siap gemes ya. Yes, ada Shinkansen Hello Kitty nih. Tapi yang satu ini limited edition loh. Cuma ada di jalur dari Hakata Fukuoka menuju Shin Osaka. Diresmikan pada 30 Juni 2018, kereta ini menyediakan fasilitas serba Hello Kitty. Interiornya juga beda seperti Shinkansen pada umumnya. Di gerbong pertama, nggak ada kursi penumpang. Gerbong ini merupakan toko souvenir dan kafe. Penumpang bebas berkeliaran dan belanja apa aja. Di gerbang keduanya, namanya Kawaii Room. Kalau di sini, baru deh penumpang bisa duduk dengan kursi Hello Kitty dan berbagai gambar yang senada. Karena kecepatan Shinkansen yang di atas rata-rata, cuma butuh waktu 100 menit untuk sampai ke Hiroshima dari Kyoto. Guys, kita udah nyampe nih di Hiroshima. Sekarang kita mau keluar dan cari tahu ada apa aja yang bisa kita eksplor di kota yang bersejarah ini. Buat yang ingat pelajaran sejarah, pasti nggak asing sama nama Hiroshima. Pada saat Perang Dunia Kedua, kota ini menjadi sasaran bom atom oleh Amerika Serikat. Nggak jauh dari pusat kota Hiroshima, terdapat sebuah pulau yang kerap jadi incaran para wisatawan lokal maupun internasional. Namanya Pulau Miyajima, atau disebut juga Itsukushima, karena di sini ada kuil yang bernama Itsukushima. Untuk sampai ke Miyajima, harus nyebrang menggunakan kapal feri. Nggak jauh kok guys, cuma sekitar 1 jam. Biaya kapal ferinya hanya 180 yen atau sekitar 25 ribuan. Penampakannya sih kayak kapal feri Indonesia ya guys. Kalau kalian pernah nyebrang dari Pelabuhan Merak ke Bakaun di Lampung, ya 11-12 lah. Nah, sekarang kita mau trekking sebentar di sekitaran pulau ini dan menikmati bekal makan siang yang udah kita bawa. Yuk! Guys,
Kalau lagi berkunjung ke pulau ini, jangan lupa mampir ke gunungnya. Puncak tertingginya adalah Gunung Misen dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Tapi karena Mas Heru jalannya sama anak, jadi santai aja guys. Oh iya, walaupun terlihat melelahkan, mendaki gunung banyak manfaatnya loh, terutama untuk anak-anak. Karena bisa melatih mereka untuk bertanggung jawab dan melawan rasa malas. Selain itu, juga mengajarkan untuk cinta lingkungan, baik terhadap alam maupun binatang di sekitarnya. Kalau kalian gak suka naik gunung, bisa juga cuma jalan-jalan di pulaunya kok. Banyak yang bisa dieksplor, termasuk wisata kulinernya guys. Karena berada di daerah pesisir, pastinya mayoritas kuliner seafood. Salah satu yang wajib kalian coba adalah oyster. Oyster adalah sejenis kerang dengan cangkang berkapur dan bentuknya agak pipih. Sebutan lainnya adalah tiram. Oyster termasuk salah satu kerang yang harganya lumayan mahal guys. Per kilonya bisa mencapai 2 juta rupiah. Karena produksi telurnya hanya 50 juta sampai 200 juta per tahun. Nah, abis makan bisa lanjut jalan-jalan lagi deh guys. Wah, ternyata seru juga ya main dan jalan-jalan santai di Pulau Miyajima. Kalau kamu punya kesempatan buat datang ke Jepang atau main ke Hiroshima, jangan lewatkan buat nyebrang sedikit ke Pulau Miyajima, pulau yang penuh dengan kebudayaan dan sejarah ini. Bye-bye! Ayo kita main dulu. Halo sayang. Nggak apa-apa kok, baik kok. Kok kamu mukanya pucat ya? Kamu enak badan ya? Hah? Kasian. Kenapa? Aku cekin ya. Bentar. Siapa tahu ada dokter atau ada apa gitu bisa bantuin kamu supaya kamu nggak pucat. Kau masuk angin nih kayaknya nih. Siapa tahu gitu kan ada apa gitu kan. Harus cari yang... Oh tuh kan ada pijit kucing. Kamu mau pijit nggak? Manja banget kamu pijit kucing. Oke, aku udah panggilin, nanti kita tinggal tungguin dia datang mau mijitin kamu ya. Nanti kita tungguin ya, nanti ada yang mau mijitin kamu ya. Oke. Oke, kita masuk dulu. Oke. Oh, masuk dulu ke dalam. Kepalanya juga masuk. Iya, dari mana? Pijit. Oh, pijat kucing. Iya. Oh ya, bentar. Nih, pas banget. Ini kucingnya udah siap buat dipijat. Kasian, soalnya masuk angin kayaknya pucat banget. Masa bulunya sampai putih kan kasian. Iya benar. Nih, silakan dipijat. Bukan kucingnya yang pijit, tapi yang punyanya mau dipijit. Kok jadi sayanya? Iya, kan kena masuk angin. Oh, Iya gitu. saya juga masuk angin. Udah deh nggak apa, saya gini pijat. Terus maaf ya, kali ini kamu harus kalah. Ya udah tuh silakan masuk. Angin, Iya. oke. Bentar ya. Ya. Pijat kucing? Kok jadi gue ini pijat? Nggak apa-apa sih, cantik juga. Mau dipijat temen gitu. Kalah lu, emang enak. Ya. Kak Aryo mulai lagi nih guys. Nggak bisa lihat cewek bening. Langsung keluar deh, jurus siu makan tomat. Banyak. Jadi ini langsung pijat aja? Iya, Oh. langsung Cek. pijit. Biar Tiduran. lagi. Oh iya, oke. Tengkurap. Udah. Duh, Kak Aryo enak banget guys. Manggil tukang pijat buat kucingnya. Yang datang malah tukang pijat beneran. Ini maaf ya kalau ada yang bunyi. Iya, nggak apa-apa. Kaget ya? Gimana tuh? Weang. Apaan sih? Weang.
Gak apa-apa. Iya, Ibu yang mijit spontan. ya? Iya. Ibu yang mijitnya. Bukannya dia. Bukan. Dia mah ngasih tahu doang. Lu ngapain di sini? Mau pijit juga. Tadi mau kesini mau pijit ya udah jadi sekalian. Sekalian mijit. Dia mau mijit ya. Makanya jangan suka mikir yang aneh-aneh ke Aryo. Masa cewek secantik itu dikira tukang pijit? Oh iya guys, sebelum kita bahas lebih jauh soal pijat kucing, nih kenalin dulu Bu Saptaria atau yang lebih dikenal dengan panggilan Binyai. Berbeda dengan tukang pijat lainnya, Binyai memiliki keunikan tersendiri saat memijat pasiennya. Kalau tukang pijat pada umumnya akan bersendawa untuk mengeluarkan angin di dalam tubuh pasien. Tapi Binyai malah mengeong-ngeong layaknya kucing berantem. Unik kan? Suara yang keluar ini alami loh, gak dibuat-buat. Jadi Binyai akan mengeong setiap ada angin atau penyakit yang diderita oleh pasiennya. Keras atau kecil suara Binyai menandakan penyakit itu berbahaya atau tidak guys. Seperti tukang pijat pada umumnya, Binyai akan memulai pijatannya dari telapak kaki. Karena di telapak kaki banyak sekali saraf-saraf penting yang terhubung dengan organ vital. Titik koneksi ini disebut meridian guys. Memijat kaki dapat membuat kita jadi lebih rileks dan membantu melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Bu, saya nanya boleh ya Bu ya? Boleh. Aduh, sampai encok yuk. Ibu, Iya. ini tuh tiap kali dipijat Iya. ada suara yang keluar beda-beda. Beda-beda. Dari suara kucing sampai suara nyinden. Nyinden. Eyang gitu, kayak paduan suara. Iya. Itu berdasarkan apa Bu teriaknya? Itu spontan juga. Oh, Tiba-tiba. oh, Iya. Oh, gitu. Jadi nggak bisa diada-adain. Jadi itu emang keluar gitu aja. Tuh. Itu aja. Oh. Flashback lah ya. Tapi itu tuh berarti kalau misalnya teriak berarti ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Ada penyakitnya. Ada. Ini kayaknya. Ya, ini sebenarnya ada satu lagi yang unik. Jadi biasanya Bu kalau orang mijat kan keras gitu ya, ditekan pakai tenaga. Kalau ini enggak biasa aja, tapi ini sampai ini mah. cuma diusap, tapi sampai keringetan, sampai seret. Seret ya. Itu terus dari mana Ibu tenaganya keluarnya? Ini dari badan itu sendiri. Dari badan Ibu? Iya, dilus-lus ini aja. Kita cuma baca bismillah. Karena Allah. Nah guys, jadi Binyai ini emang spesial karena diberikan kelebihan yang unik banget. Nggak cuma suara kucingnya yang khas, ternyata di jari-jari tangan Binyai juga ada aliran listriknya. Aliran listrik ini akan mendeteksi bagian tubuh pasien yang sakit. Kalau udah ketemu, baru deh Binyai akan mengalirkan listrik dari dalam tubuhnya untuk merangsang otot kita yang tegang supaya jadi lebih rileks. Gak heran kalau Kak Aryo sampai keringetan walau cuma dielus-elus. Bu, ini udah enak banget Bu. Iya, udah beres. Iya, udah beres ya. Udah pijitnya udah semua kan dari kaki sampai ujung rambut, dari mata semua. Pasti gara-gara ada yang berikutnya ya. Ya, ada kan itu si Untuk cantik pulang aja. mau. Mau nambah lagi enak. Pijit sama aku aja mau? Enggak. Aku nggak bisa. Ngeyang. Guys, Binyai ini bisa pijat siapapun ya. Mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai ibu hamil. Durasi mijatnya juga tergantung tubuh pasiennya. Kalau cuma capek-capek biasa, sejam paling udah beres. Kalau yang agak parah, biasanya bisa sampai 2-3 jam. Oh iya, buat yang nggak biasa, mungkin pijat suara kucing ini bakal ganggu banget ya. Tapi itu awalnya aja kok. Tuh lihat, Kak Aryo aja langsung pulas guys. Meskipun ibu sedang mijit pasien lainnya. Aduh, ini si Aryo, orang-orang yang lain syuting, dia malah tidur.
gue lagi. Aryo, bangun. Ibunya udah selesai nih. Meong, meong, meong. Ibunya udah selesai mijitnya, ayo bangun. Ayang, ayang, ayang. Aryo, bangun. Ganggu aja sih ya, Giana. Ibunya udah selesai tau Oh, mijitnya. ibu maafin. Aduh, bu enak banget, tapi sumpah sampai pegel-pegelnya hilang semuanya. Tidur. Untung masih bangun, Bu. Makasih udah bangunin. Aduh ya Allah. Iya. Terima kasih loh. Jangan lupa nonton terus, tahu nggak sih, biar makin tahu, makin banyak ilmu. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12:30 siang. Ini semua di kelas 7. Oh iya, sini. Barengan. Sini. Kita dulu ke merah, meong ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Meong. Iya. Yang tinggi, Bu. Meong. Siap. 1, 2, 3. Meong. Cakep. Makasih, Bu. Nongkrong-nongkrong biasa kayaknya udah mainstream deh. Sekarang ada tempat ngopi, dimana kalian bisa ngopi sambil main reptil. Haduh, Serena ada-ada aja deh. Bisa-bisanya nemu kafe yang punya koleksi reptil. Kalau kafe yang ada hewan peliharaannya kayak anjing, kucing, kelinci, atau burung kan udah banyak. Sekarang ada nih, Reptil Cafe. Macem-macem binatang melata ada di sini. Mulai dari ular, biawak, sampai gecko. Lumayan lah kalau pengen kepo-kepo sama beberapa hewan ini. Untuk bisa deket banget, sampai ngelus dan pegang-pegang gini, kalian harus punya ilmunya ya. Tapi ke atas. Sambil ngopi atau ngemil, mas-mas di kafe ini bakal bagi-bagi info tentang hewan reptilnya. Aslinya mereka di alam liar seperti apa, dan tips-tipsnya kalau ketemu langsung atau kalau mau pelihara. Sebelum pegang, pasti dikasih tahu dulu gimana cara biar tetap aman buat kita dan buat reptilnya juga. Nggak usah diginiin, ikutin aja kepalanya, nah gitu. Beberapa koleksi bahkan termasuk hewan reptil yang memiliki habitat asli di sekitar kita, seperti biawak ini guys. Makanya di kafe ini juga sekaligus wadah sosialisasi supaya kita tetap aman dari ancaman reptil. Sekaligus hewan reptil ini juga ikutan aman dari ancaman kepunahan. Karena udah jadi naluri guys untuk makhluk hidup bereaksi agresif atau defensif saat merasa terancam. Sama aja kayak misalnya gebetan kita, tiba-tiba di stalking sama sahabat sendiri. Level bahaya kan jadinya. Biarpun interaksi dengan reptil terlihat ekstrim, tapi mereka yang memelihara reptil punya kepuasan tersendiri dalam merawatnya. Selain harus melawan rasa takut, si pemilik juga harus paham mengenai kehidupan reptil, agar reptil bisa nyaman dengan tangan manusia. Survei yang dilakukan di University of Hertfordshire di Inggris mengatakan kalau seseorang yang memelihara reptil memiliki karakter atau kepribadian yang paling mandiri. Itu kalau dibandingkan dengan pemilik hewan peliharaan lainnya. Studi lain juga bilang, selain lebih terbuka dan suka berpetualang, pemilik reptil juga bisa terlihat cuek. Tapi di balik itu, semua pemilik pasti menghargai apa yang dimilikinya. Studi yang dipublikasikan dalam MDPI Journal bahkan menemukan bahwa pemilik hewan peliharaan di Jerman dan Australia 15% lebih jarang mengunjungi dokter untuk memeriksakan kesehatannya daripada mereka yang nggak memiliki hewan peliharaan. Membelai hewan peliharaan akan membuat tenang, dapat menurunkan tekanan darah, serta membantu tubuh melepas hormon relaksasi. Selain itu bisa mengurangi tingkat hormon stres. Namun perlu diingat ya guys, meskipun udah dipelihara dan dianggap jinak, pada dasarnya hewan liar tetap memiliki naluri sebagai hewan buas. Seperti kejadian di Palangkaraya pada tahun 2018 lalu, potensi hewan peliharaan sewaktu-waktu bisa menjadi agresif dan bakal menyerang. So, stay safe ya guys. Di penghujung tahun 2019, banyak kasus ular kobra yang muncul ke pemukiman warga. Bahkan beberapa di antaranya juga menyerang warga dan menimbulkan korban jiwa.
Kejadiannya bahkan berlanjut sampai awal tahun 2020 guys. Bersamaan dengan kejadian banjir besar yang melanda beberapa wilayah. Saat warga sedang menghadapi banjir, muncul juga beberapa ekor ular yang menyertai luapan air. Ini semua udah resiko ya guys, karena tempat kita tinggal sekarang merupakan habitat binatang berdarah dingin ini. Selain itu, ular akan mencari tikus sebagai makanannya. Nggak peduli kemanapun, bahkan sampai ke rumah kalian. Tapi, ular ini hewan yang jarang makan kok, karena ular nggak mengatur suhu tubuh sendiri, alias berdarah dingin. Jadi nggak perlu parno juga. Yang penting, jaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Alright guys, sekarang ada tips dari Tahu Nggak Sih nih, biar ular nggak masuk ke dalam rumah kalian. Oke guys, kali ini gue bukan mau mukul orang, gue bukan mau ngerjain yang lain, tapi gue pengen kasih tau kalian tips dan trik gimana caranya supaya ular tidak masuk ke rumah kalian. Penasaran? Ayo ikutin. Oke guys, sekarang udah tersedia semua bahan-bahannya. Yang pertama kita siapin kamper, yang kedua kita siapin palu, dan yang ketiga kita siapin plastik. Yuk kita langsung buat. Pertama kita ambil plastik, kita masukkan kampernya. Kalau udah, kita langsung tumbuk pakai palu. Oke, sekarang kita taruh kapur barusnya di sekitaran dekat pintu. Oke, selanjutnya kita bakal kasih karbol di sudut-sudut pintu. Nah guys, faktanya garam ini tidak ampuh untuk mengusir ular, terutama ular kobra. Bisa dibilang garam ini mitos untuk menghilangkan ular. Jadi, buat kalian yang pengen menghilangkan ular, mengusir ular bisa dengan cara yang tadi ya, pakai kapur barus atau pakai karbol. Nah guys, tadi kan gue udah kasih tau nih tips dan triknya untuk cara mencegah ular biar tidak masuk ke dalam rumah. Selain itu kalian juga harus menutup celah-celah atau lubang-lubang yang memungkinkan ular untuk masuk. Nah selain itu kalian jangan lupa untuk menjaga kebersihan dengan cara menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Oke guys, jangan lupa untuk tonton terus. Tahu gak sih? Makin tahu dan makin banyak ilmu.